Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kumalahayati Jadi Sastra dari kelas 2B jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai singkatan dan akronim menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEBI. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUED. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 pada tanggal 26 November 2016. Definisi singkatan. Singkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Singkatan juga dapat diartikan sebagai kependekan atau ringkasan. Singkatan biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang, gelar, sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran, hingga frase. Selanjutnya ada definisi akronim. Akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim digunakan untuk mengikat suku kata maupun huruf mati dan konsonan suatu nama ataupun frase. Perbedaan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim dibedakan dari cara pengucapannya. Untuk akronim, kata yang disebutkan mengandung makna yang sebenarnya, sementara singkatan tidak, dan cenderung dibaca per huruf. Singkatan dan akronim juga dibedakan dari cara penulisannya. Saat ini, aturan penulisan singkatan dan akronim diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman ini resmi menggantikan Pedoman Ejaan yang disempurnakan EYD sejak tahun 2016. Penggunaan singkatan menurut PUEBI. Yang pertama, singkatan pada nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya seperti Aha Nasution, merupakan singkatan dari Abdul Haris Nasution. Yang kedua ada SE, singkatan dari Sarjana Ekonomi. Ada SDR, singkatan dari Saudara. Dan Kol Hendra merupakan singkatan dari Kolonel Hendra. Yang kedua, penggunaan singkatan tanpa tanda titik. A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti NKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, WHO, singkatan dari World Health Organization. Dan yang ketiga, UI, singkatan dari Universitas Indonesia. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti PT, singkatan dari Peseron Terbatas. Yang kedua ada KTP, singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Dan yang ketiga ada NIM, singkatan dari Nomor Induk Mahasiswa. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya seperti HLM, singkatan dari halaman, DLL, singkatan dari dan lain-lain, YTH, singkatan dari yang terhormat, dan DKK, singkatan dari dan kawan-kawan. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya seperti A.N. singkatan dari atas nama. Yang kedua, D.A. singkatan dari dengan alamat. Selanjutnya yang ketiga, S.D. singkatan dari sampai dengan. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm, singkatan dari cm. Yang kedua, kVA, singkatan dari kilovolt ampere. Yang ketiga, Rp, singkatan dari rupiah. Dan yang keempat, kg, singkatan dari kilogram. Selanjutnya, penggunaan akronim menurut PUEBI. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti BIK, Badan Informasi Geospasial. Yang kedua ada BIN, Badan Intelijen Negara. Yang ketiga ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat ada PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bappenas, akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kowani, akronim dari Kongres Wanita Indonesia. Dan yang ketiga, Suramadu, akronim dari Surabaya dan Madura. Dan yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya seperti IPTEK, akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, Pemilu, akronim dari Pemilihan Umum. Yang ketiga, Rudal, akronim dari Peluru Kendali. Yang keempat, Tilang, akronim dari Bukti Pelanggaran. Dan yang kelima, Puskesmas, akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Demikian penjelasan mengenai singkatan dan akronim menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata saat penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.